Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan motor bakar 4 tak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Resti Pangestu dengan NPM 2314071054 dari Teknik Pertanian kelas B angkatan 2023. Sebelum kita mengetahui motor bakar 4 tak, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih definisi dari motor bakar itu. Motor bakar merupakan motor yang memanfaatkan prinsip perubahan panas untuk diubah menjadi energi mekanis. Energi kimia yang terdapat dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas sehingga menghasilkan kerja mekanik. Proses transformasi energi di dalam motor bakar terjadi selama proses pembakaran bahan bakar. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah salah satu jenis mesin yang pembakarannya dalam satu kali siklus pembakaran yang harus melalui 4 langkah piston. Nah, 4 langkah tersebut terdiri dari langkah hisap, langkah kompresi, kemudian langkah tenaga, dan juga langkah buang. Motor bakar 4 tak ini memiliki mesin yang lebih komplit dibandingkan dengan motor 2 tak. Selanjutnya perbedaan motor 4 tak dan 2 tak. Yang pertama yaitu tadi motor bakar 4 tak memiliki komponen yang lebih komplit dibandingkan dengan motor 2 tak. Kemudian yang kedua, motor bakar 4 tak memiliki satu oli saja, sedangkan motor bakar 2 tak memiliki dua oli, yaitu oli utama dan juga oli samping. Kemudian yang ketiga, motor bakar 4 tak memiliki sisa pembakaran yang baik sehingga tidak mengeluarkan asap. Kemudian kalau motor bakar 4 tak itu memiliki sisa pembakaran yang kurang baik sehingga pada mesinnya atau pada knalpotnya mengeluarkan sisa pembakaran yang berupa asap. Kemudian ada komponen-komponen dari motor bakar 4 tak, yaitu yang pertama ada kepala silinder. Komponen ini memiliki fungsi yaitu menutup lubang silinder yang ada pada blok silinder dan juga berfungsi sebagai tempat melekatnya busi mesin. Nah, busi mesin ini nanti fungsinya untuk membersihkan api pada ruang pembakaran sehingga ruang pembakaran ini akan menimbulkan ledakan ataupun tekanan. Kemudian yang kedua ada klep atau katup input. Komponen ini memiliki fungsi untuk memasukkan bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Terus yang ketiga ada klep atau katup output. Komponen ini memiliki fungsi yaitu sebagai jalur keluarnya sisa pembakaran dan klep ini berfungsi untuk menutup jalur input sehingga saat terjadinya pembakaran atau ledakan klep tersebut akan tertutup dan sisa pembakaran akan keluar pada jalur yang seharusnya yaitu jalur sisa pembakaran. Kemudian yang keempat ada ring piston. Komponen ini berfungsi untuk mencegah adanya kebocoran gas saat mengalami proses kompresi dan minimalkan masuknya oli pada ruang bakar mesin sehingga motor tidak berasap dan juga memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Selanjutnya ada poros engkol. Komponen ini memiliki fungsi yaitu dapat mengubah gerak naik turun torak menjadi gerak berputar sehingga menggerakkan roda sepeda motor yang kita pakai sehingga menyalurkan energi ke piston dan diarahkan ke transmisi motor atau gigi motor. Selanjutnya yaitu ada piston. Nah, komponen ini memiliki komponen yang utama yaitu berfungsi untuk memindahkan tenaga mesin yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar ke poros engkol melalui batang torak. Selanjutnya ada blok silinder. Komponen ini berfungsi sebagai tempat piston untuk bergerak. Blok silinder ini memiliki komponen yang dikenal sebagai silinder liner, di mana blok silinder atau silinder liner akan saling menempel satu dengan yang lainnya. Kemudian ada bak engkol mesin. Komponen mesin ini dikenal sebagai
crankcase secara khusus untuk bagian dalam mesin, berfungsi untuk kopling mesin, generator atau alternator, pompa oli, gigi transmisi, penampung oli, dan juga poros engkol. Bak engkol juga terbuat dari bahan aluminium yang bercampur dengan logam yang letaknya ada pada bagian bawah silinder mesin. Karet ini memiliki fungsi memindahkan tenaga mesin yang diperoleh dari hasil pembakaran, sehingga poros engkol atau crankshaft melalui batang torak itu akan bergerak ataupun meledak. Jadi terjadinya ledakan di ruang pembakaran. Kemudian ada langkah kerja motor bakar 4 tak. Langkah kerja yang pertama yaitu adalah hisap, di mana piston bergerak dari TMA atau titik mati atas menuju ke TMB, titik mati bawah. Posisi katup input terbuka, sedangkan katup output tertutup. Nah, output input ini akan memasukkan bahan bakar dan juga udara ke ruang pembakaran, sehingga hal tersebut membuat gas atau udara terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Yang kedua yaitu ada langkah kompresi. Langkah ini dapat menggerakkan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Posisi katup input dan katup output itu akan tertutup dan membuat udara atau gas dalam ruang bakar menjadi terkompresi atau menimbulkan tekanan, sehingga hal ini akan membuat busi memercikan api. Yang ketiga yaitu ada langkah tenaga. Pada langkah ini, gas yang terbakar dalam ruang bakar akan berakibat meningkatnya tekanan dalam ruang bakar. Hal tersebut mengakibatkan piston terdorong dari titik mati atas ke titik mati bawah. Langkah ini merupakan proses yang akan menghasilkan tenaga. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah langkah buang. Langkah ini bisa menghasilkan piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Posisi katup masuk tertutup atau katup input tertutup, sedangkan katup output terbuka, sehingga sisa pembakaran dari ruang bakar akan keluar melalui jalur sisa pembakaran atau lubang pembuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Pangestu dengan NPM 2314071054 dari Teknik Pertanian kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak itu di sini terdiri dari beberapa daftar isi, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada komponen, yang ketiga ada langkah kerjanya, dan yang keempat adalah cara perawatannya. Lanjut aja pada pengertian motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak merupakan motor bakar yang hanya memiliki 2 langkah piston dalam satu kali proses putaran, yaitu proses hisap atau langkah hisap dan langkah kompresi. Ciri khas pada motor bakar 2 tak ini yaitu memiliki suara yang bising, keras, dan juga kasar. Kemudian, motor 2 tak memiliki beberapa komponen, yaitu seperti busi, piston, katup, bahan bakar, bodi mesin, jalur buangan gas, dan juga ruang pembakaran. Pada komponen pertama, yaitu komponen busi. Komponen busi ini merupakan komponen utama dalam motor bakar.
Busi akan memercikan api ke ruang pembakaran untuk meledakkan bahan bakar. Kemudian yang kedua adalah piston. Piston dapat mengatur volume silinder, membantu menjaga tekanan di dalam silinder, membantu mencegah bahan bakar dan udara tercampur secara tidak sempurna. Kemudian komponen yang ketiga yaitu ada katup. Katup ini berfungsi untuk mengatur cairan keluar masuk dengan cara membuka ataupun menutup. Katup ini terdiri dari dua, yaitu katup input dan juga katup output, di mana katup input itu memasukkan udara dan bahan bakar melalui katup input, sedangkan katup outputnya itu tertutup. Kemudian kalau katup output itu berfungsi untuk mengeluarkan sisa pembakaran hasil proses pembakaran melalui jalur sisa pembakaran, di mana katup output terbuka dan katup inputnya tertutup. Kemudian dalam mesin motor bakar ini diperlukan bahan bakar untuk menjalankan mesin motornya. Nah, apa sih bahan bakar tersebut? Bahan bakar yaitu cairan ataupun hasil olahan yang berfungsi untuk menjalankan motor, dapat berupa bensin ataupun solar. Nah, saluran ini atau saluran bahan bakar ini berisi campuran dari bahan bakar dan udara. Kemudian campuran ini masuk ke dalam ruang pembakaran. Selanjutnya yaitu ada komponen bodi mesin. Komponen ini dapat berupa blok silinder dengan mengubah energi yang terkandung di dalam bahan bakar menjadi tenaga. Blok silinder ini berfungsi untuk menggerakkan piston secara naik dan juga turun, dan energi dari proses pembakaran diarahkan untuk menggerakkan piston sehingga roda motor dapat berputar dan motor jalan dan bisa dipakai. Kemudian ada jalur buangan gas. Nah, jalur buangan gas ini menyatu dengan bagian katup. Komponen ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa gas pembakaran yang berada di ruang pembakaran. Jadi, setelah pembakaran itu gas akan melewati jalur ini, kemudian katup pada katup output akan terbuka, sedangkan katup pada input akan tertutup dan gas sisa pembakarannya terbuang. Kemudian ada ruang pembakaran. Komponen ini berada di dekat piston. Ruang pembakaran ini akan melakukan kerja ketika mendapatkan percikan api yang diberikan oleh busi, di mana ruang pembakaran ini akan melakukan proses pembakaran setelah dilakukan kompresi atau proses kompresi, sehingga proses pembakaran akan berlangsung dengan optimal. Selanjutnya yaitu ada tahapnya, yaitu ada hisap dan kompresi, pembakaran dan juga buang. Nah, kita dapat melihat pada bagian sini ini merupakan komponen-komponen dan juga langkah-langkahnya pada awalnya bagaimana. Kemudian untuk langkah kerja motor bakar 2 tak, yaitu langkah hisap dan kompresi. Pada langkah ini piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada langkah ini udara masuk ke dalam ruang pembakaran melalui lubang udara di dinding silinder dan bahan bakar juga ikut masuk. Kemudian piston bergerak naik dan menutup lubang udara. Saat piston bergerak 1/4 ke titik mati atas,
udara dimampatkan sehingga suhunya dapat naik. Selanjutnya yaitu langkah pembakaran dan juga buang. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Injektor mengabutkan bahan bakar ke dalam udara bertekanan tinggi, sehingga bahan bakar terbakar dengan sendirinya melalui kompresi. Hasil pembakaran akan mendorong piston bergerak dari titik mati bawah. Saat piston hendak mencapai titik mati bawah, katup buang terbuka sehingga gas sisa pembakaran akan keluar melalui jalur sisa pembakaran. Kemudian di sini ada cara perawatan dari motor 2 tak, yaitu ada bersihkan knalpot, ada periksa busi, bersihkan karburator, ada pastikan oli samping selalu terisi, dan periksa komponen lainnya. Bersihkan knalpot. Pada hal ini, knalpot perlu dibersihkan secara rutin dari sisa kerak oli, termasuk bagian saringannya. Kemudian kita harus memeriksa busi. Busi motor bakar 2 tak itu cepat kotor dan mengerak, sehingga perlu dibersihkan minimal 2 minggu sekali dengan amplas. Sebaiknya juga sediakan busi cadangan pada motor. Yang ketiga yaitu ada bersihkan karburator. Karburator merupakan bagian penting dari motor, sehingga perlu diperiksa dan dibersihkan secara rutin. Kemudian ada pastikan oli samping selalu terisi, di mana motor 2 tak itu boros bahan bakar dan juga oli samping, sehingga pastikan oli samping itu selalu terisi secara cukup. Kemudian ada periksa komponen lainnya. Selain komponen-komponen yang disebutkan di atas, kita juga dapat memeriksa kondisi piston, batang piston, ring, bantalan, seal, dan poros engkol. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang, dan mohon maaf jika tidak terlalu jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Pangestu dengan NPM 2314071054. Saya dari Teknik Pertanian kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan membahas tentang motor bakar 4 tak diesel. Yaitu yang pertama ada pengertian dari motor bakar 4 tak diesel. Motor bakar 4 tak diesel adalah motor bakar yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan siklus 4 langkah atau 4 tak, dan bahan bakar diesel untuk menghasilkan tenaga, yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan juga buang. Kemudian ada komponen-komponennya. Komponen-komponennya tersebut terbagi menjadi 7 komponen, yaitu ada komponen blok silinder, kepala silinder, piston, stang piston, poros engkol, katup, dan juga injektor bahan bakar. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan komponen itu? Komponen dalam motor bakar merupakan bagian-bagian mekanis yang bekerja sama untuk menghasilkan tenaga yang dapat menjalankan mesin motor melalui proses pembakaran bahan bakar. Kemudian komponen yang pertama yaitu ada blok silinder. Blok silinder merupakan komponen yang berfungsi untuk tempat penggerak piston. Komponen ini menjadi bagian yang paling utama untuk naik dan turunnya piston di dalam silinder untuk mengubah energi pembakaran menjadi gerakan mekanis. Kemudian ada kepala silinder, bagian yang berisikan katup dan ruang bakar, dan bagian yang menutupi bagian atas silinder.
Komponen yang ketiga yaitu piston. Piston merupakan komponen yang bergerak naik dan turun di dalam silinder untuk mengubah energi pembakaran menjadi gerakan mekanis. Kemudian komponen yang keempat yaitu ada stang piston. Stang piston ini menghubungkan piston dengan poros engkol dan meneruskan gerakan piston ke poros engkol. Kemudian yang kelima yaitu poros engkol. Poros engkol mengubah gerakan linier piston menjadi gerakan putar untuk menggerakkan roda. Yang keenam yaitu katup. Katup itu terdiri dari katup input dan katup output. Katup input mengontrol aliran udara dan juga bahan bakar, sedangkan katup output untuk mengeluarkan gas sisa hasil pembakaran. Kemudian komponen yang ketujuh yaitu ada injektor bahan bakar. Injektor bahan bakar berguna untuk menyuntikkan bahan bakar ke ruang bakar pada tekanan tinggi untuk dikompresi dan untuk memulai proses pembakaran. Selanjutnya ada pompa injeksi. Pompa injeksi memberikan tegangan pada bahan bakar diesel dan mengirimkannya ke injektor. Yang kedelapan ada injektor bahan bakar. Injektor bahan bakar ini berfungsi untuk menyuntikkan bahan bakar ke ruang bakar pada tekanan yang tinggi untuk memulai proses pembakaran. Komponen yang ke-9 yaitu ada busi pemanas. Busi pemanas berfungsi untuk memanaskan ruang bakar pada mesin diesel saat kondisi mesin untuk memudahkan pembakaran. Komponen yang ke-10 ada sistem pelumasan, yaitu sistem ini mengalirkan oli ke seluruh bagian yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan mencegah keausan. Pada komponen ke-11 yaitu sistem pendingin. Sistem pendingin ini berfungsi untuk mengatur suhu mesin agar tetap dalam batas aman melalui cairan pendingin yang mengalir di sekitar blok silinder. Kemudian ada cara kerja. Cara kerja dari motor bakar 4 tak diesel yaitu sama dengan motor 4 tak bensin, yaitu 4 langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang. Nah, bedanya kalau motor bakar di bensin itu menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan motor bakar 4 tak diesel menggunakan bahan bakar solar. Yang pertama yaitu ada langkah hisap. Pada langkah ini, udara dan bahan bakar masuk ke dalam katup. Hal ini terjadi karena piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Sedangkan pada bagian tutup buang tertutup saat langkah ini mulai bekerja. Yang kedua ada langkah kompresi. Pada langkah ini katup buang dan katup masuk itu tertutup. Proses ini piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Udara bahan bakar akan dikompresi di dalam ruang bakar. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu langkah kerja. Langkah ini piston akan bergerak pada titik mati atas ke titik mati bawah. Piston bergerak untuk mendorong dan menggerakkan motor agar berjalan. Nah, pada bagian ini katup tertutup keduanya, yaitu katup input dan output tertutup. Selanjutnya ada langkah buang. Pada langkah ini sisa hasil pembakaran berupa gas dibuang melalui jalur buang dan katup buang, di mana posisi katup masuk tertutup dan katup buang terbuka. Selanjutnya ada kelebihan mesin diesel. Kelebihan mesin diesel antara lain memiliki tenaga yang lebih besar, efisiensi bahan bakar yang baik, dan daya tahan yang tinggi. Mesin diesel juga dapat mengangkut beban berat dan memiliki torsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Selain itu, mesin diesel juga memiliki suara yang lebih halus dan lebih mudah untuk memahami gejala kerusakan mesin. Tapi mesin diesel ini memiliki kekurangan, yaitu seperti pajak yang lebih tinggi karena kapasitas mesin diesel yang lebih besar jika dibandingkan dengan mesin bensin pada level yang sama. Ada perbedaan mesin diesel dan mesin bensin. Perbedaan utama mesin diesel dan mesin bensin itu ada di jenis bahan bakar yang digunakan. Mesin diesel menggunakan solar sebagai bahan bakar. Solar dikompresi di dalam silinder sehingga panas dan terbakar. Sedangkan mesin bensin menggunakan gasolin atau bensin sebagai bahan bakar. Bensin dicampur dengan udara di dalam silinder lalu dinyalakan oleh percikan api dari busi. Selanjutnya ada perbedaan lain dari motor diesel dan bensin, yaitu ada rasio kompresi,
efisiensi bahan bakar, kekuatan, getaran, dan juga penggunaan oli. Rasio kompresi. Mesin diesel memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 14:1 hingga 25:1. Sedangkan mesin bensin memiliki rasio kompresi sekitar 8:1 hingga 12:1. Yang kedua yaitu ada efisiensi bahan bakar. Mesin diesel dinilai lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Kekuatan mesin diesel lebih kuat sehingga kendaraan yang menggunakannya seperti bus dan truk bisa membawa muatan berat dengan stabil. Getaran mesin diesel memiliki getaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Dan penggunaan oli pada mesin diesel menggunakan oli yang lebih kental dan tahan terhadap tekanan yang tinggi, sedangkan mesin bensin menggunakan oli yang lebih ringan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari motor diesel 4 tak. Yang pertama ada gas buang tidak memiliki warna. Yang kedua bahan bakar lebih irit. Yang ketiga menggunakan satu minyak pelumas yang berfungsi untuk melumasi piston, ruang bakar engkol, dinding silinder, serta transmisi. Contoh dari mesin 4 tak diesel dapat ditemui pada mobil, truk, kapal, alat berat, ataupun pesawat. Contohnya yaitu pada motor 4 tak antara lain Honda CBR 250RR, Kawasaki Ninja ZX25R, Yamaha NMAX, Yamaha R15, Yamaha MT15, Suzuki GSX, R150, Honda PCX, dan lain sebagainya. Sumbernya yaitu saya mengambil dari 3 sumber. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Pangestu dengan NPM 2314071054 dari Teknik Pertanian Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemberian bahan bakar bensin dan solar. Untuk bagian yang pertama yaitu ada daftar isi. Daftar isinya yaitu ada sistem pemberian bahan bakar, sistem pemberian bensin dan solar, ada perbedaan bahan bakar bensin dan solar, dan juga ada kelebihan dan kekurangan serta cara kerjanya. Kemudian kita lanjutkan dari pengertian sistem pemberian bahan bakar. Sistem pemberian bahan bakar dari sistem solar dan bensin merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyuplai bahan bakar ke dalam ruang bakar bensin. Masing-masing sistem memiliki karakteristik dan komponen yang berbeda tergantung pada jenis bahan bakar yang digunakan. Kemudian, untuk sistem pemberian bahan bakar, sistem pemberian bensin pada motor bakar adalah mekanisme yang digunakan untuk menyuplai bahan bakar atau bensin ke dalam ruang bakar mesin. Sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembakaran berlangsung dengan efisien dan juga optimal. Kemudian ada sistem pemberian solar. Nah, sistem pemberian solar ini pada motor bakar, khususnya pada mesin diesel, merujuk pada metode yang digunakan untuk menyuplai bahan bakar atau solar ke dalam ruang bakar mesin. Sistem ini sangat penting untuk memastikan proses pembakaran yang efisien dan juga optimal. Kemudian ada perbedaan bahan bakar bensin dan solar. Perbedaan bahan bakar bensin dan solar terletak pada cara pembakaran, jenis pembakaran, dan efisiensinya. Mesin diesel menggunakan kompresi udara untuk menghasilkan panas yang membakar solar, sedangkan mesin bensin menggunakan percikan api busi untuk membakar campuran udara dan bensin. Mesin diesel disebut compression ignition engine, sedangkan mesin bensin disebut dengan spark ignition engine.
Efisiensi mesin diesel lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, sehingga lebih awet dan menghasilkan tenaga yang besar. Polusi mesin diesel cenderung mengeluarkan asap dan partikel yang lebih banyak dibandingkan mesin bensin, dan udara mesin diesel cenderung lebih berisik dibandingkan dengan mesin bensin. Nah, di balik itu pastinya ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari sistem pemberian bahan bakar bensin yaitu memiliki akselerasi responsif, suara mesin yang halus, mudah dihidupkan, gejala kerusakan mudah dikenali, biaya perbaikan terjangkau, dan perawatan yang lebih mudah. Kemudian ada kekurangan sistem pemberian bahan bakar bensin, yaitu dapat mencemari lingkungan, kerusakan mesin, emisi karbon yang lebih tinggi, dan torsi maksimal di putaran mesin yang tinggi. Pencemaran lingkungan ditimbulkan dari asap pembakaran atau sisa buang dari hasil pembakaran yang terdapat pada mesin bensin. Kemudian ada kerusakan mesin. Bahan bakar bensin itu lebih cenderung mengalami kerusakan pada mesin yang lama-lama akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Makanya itu lebih efisien bahan bakar diesel dibandingkan dengan bahan bakar bensin. Kemudian ada emisi karbon yang lebih tinggi, yaitu asap pembakaran dari motor bakar bensin itu lebih tinggi dan dapat mencemari lingkungan. Kemudian ada torsi maksimal di putaran mesin yang tinggi, sehingga motor bensin ini dapat digunakan pada jarak yang jauh. Kemudian ada kelebihan sistem pemberian bahan bakar solar, yaitu efisiensi bahan bakar, jarak tempuh yang lebih jauh, torsi yang lebih tinggi, daya tahan yang tinggi, perawatan yang mudah, dan harga bakar yang relatif murah. Efisiensi bahan bakar dinilai lebih efisien karena walaupun harganya yang lumayan dinilai agak murah ataupun mahal, namun efektivitas dalam mesinnya itu sangat tinggi sehingga tidak mudah rusak mesinnya. Kemudian memiliki torsi yang tinggi. Bahan bakar diesel ini akan meledakkan bahan bakar yang lebih tinggi sehingga torsinya itu juga lebih tinggi. Kemudian memiliki daya tahan yang tinggi dan perawatan yang mudah. Selanjutnya yaitu ada kekurangan sistem pemberian bahan bakar solar, yaitu ada emisi gas buang yang tinggi, suara mesin yang bising, akselerasi yang lebih lambat, perawatan yang rumit dan mahal mesin, bahan bakar yang mahal, korosi sistem bahan bakar, dan filter solar yang perlu diganti secara rutin. Kemudian ada komponen dari mesin bensin, yaitu ada tangki bahan bakar untuk menampung bahan bakar, kemudian ada pompa bahan bakar, ada karburator, ada busi sebagai pemercik api untuk proses pembakaran, kemudian ada filter bahan bakar untuk menyaring kotoran, dan juga ada throttle body. Kemudian komponen mesin solar, yaitu ada tangki bahan bakar untuk menyimpan bahan bakar, ada pompa injeksi, ada injektor solar untuk menekan udara pada ruang bakar, kemudian ada filter bahan bakar untuk menyaring kotoran, kemudian ada sistem pendinginan untuk mendinginkan mesin dan juga mendinginkan udara yang ada pada mesin. Kemudian ada katup input dan output. Katup input dan output ini berfungsi untuk menyuplai bahan bakar dan udara, sedangkan katup output untuk pembuangan sisa pembakaran. Kemudian ada sistem kontrol elektronik, yaitu untuk menyalurkan arus listrik ke motor sehingga motor dapat berjalan. Kemudian ada cara kerja pemberian bahan bakar bensin, yaitu pengisian bahan bakar, penyaringan bahan bakar, kemudian ada pengiriman bahan bakar dan penyemprotan bahan bakar. Pengisian bahan bakar ini itu biasanya diisikan pada pada bak bahan bakar. Kemudian penyaringan bahan bakar ini
menggunakan filter bahan bakar. Kemudian pengiriman bahan bakar itu biasanya menggunakan saluran-saluran atau kabel yang ada pada mesin. Kemudian penyemprotan bahan bakar itu biasanya menggunakan injeksi yang ada pada motor bakar diesel atau motor bakar bensin. Kemudian ada cara kerja pemberian bahan bakar solar, yaitu dengan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar melalui nozzle injektor. Nah, bahan bakar disemprotkan ketika udara di setiap ruang telah dikompresi hingga cukup panas untuk menyalakan bahan bakar secara spontan. Mesin diesel menarik udara dari luar dan masuk ke dalam melalui katup hisap. Kemudian piston akan bekerja menekan titik mati atas dan titik mati bawah untuk melakukan kompresi udara di dalam ruang pembakaran. Ketika suhu di dalam ruang pembakaran sudah memanas akibat udara yang terkompres, maka injektor akan menyemprotkan solar ke ruang pembakaran. Solar pun terbakar dan mendorong piston sehingga bisa menghasilkan energi kinetik. Selanjutnya yaitu ada sumber. Nah, saya mengambil sumber dari dua sumber ini, yaitu ada onesolution.pertamina.com dan www.liputan6.com. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Pangisku dengan NPM 2314071054 dari Teknik Pertanian kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan dan juga sistem pendinginan. Sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan ini terdiri dari pengertian sistem kelistrikan, ada fungsi sistem kelistrikan, komponen sistem kelistrikan, cara kerja sistem kelistrikan, kelebihan dan kekurangan sistem kelistrikan, dan contoh sistem kelistrikan. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian sistem kelistrikan pada motor bakar adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengontrol energi listrik. Sistem kelistrikan sepeda motor punya peran penting dalam penyaluran arus listrik ke setiap komponen yang memerlukan daya listrik, mulai dari bagian pencahayaan hingga pembakaran ataupun pengapian. Selanjutnya ada fungsi sistem kelistrikan pada motor bakar. Fungsi sistem kelistrikan pada motor bakar berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai komponen yang memerlukan daya listrik seperti bagian pencahayaan hingga pembakaran atau pengapian. Selanjutnya ada komponen. Komponen dari sistem kelistrikan terdiri dari 4, yaitu ada kiprok, ada spool, baterai, dan kabel bodi. Kiprok atau biasa disebut dengan rectifier regulator berfungsi sebagai menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Kemudian ada spool. Spool merupakan komponen sistem kelistrikan pada sepeda motor sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan listrik motor. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada baterai ataupun aki yang berfungsi untuk menyimpan listrik, dan kabel bodi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool ke aki dan menyebarkannya ke berbagai komponen seperti lampu, elektrik starter, klakson, dan kunci kontak. Berikut komponennya digambarkan pada gambar di atas, yaitu ada pulsar, ada coil, busi, CDI, dan juga ada aki. Kemudian ada cara kerja sistem kelistrikan. Yang pertama, sistem pengisian. Sistem pengisian ini terdiri dari starter dan regulator atau rectifier untuk menghasilkan arus listrik yang diperlukan untuk mengisi baterai dan menyuplai daya ke komponen lainnya. Yang kedua ada coil.
Koil pengapian mengubah arus listrik dari baterai menjadi tegangan yang tinggi yang diperlukan untuk memercikan api pada busi, yang kemudian memicu proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara di ruang mesin. Cara kerja yang ketiga yaitu ketika kunci kotak dihidupkan, arus listrik mengalir dari baterai ke sistem starter yang memutar mesin untuk memulai proses pembakaran. Proses yang keempat atau cara kerja yang keempat yaitu setelah mesin menyala, sistem kelistrikan mendistribusikan arus ke berbagai komponen seperti lampu, indikator, dan perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan dari sistem kelistrikan. Kelebihannya yaitu di sini ada 3, efisiensi pengapian, dan yang kedua dukungan untuk komponen lainnya sehingga dapat bekerja dengan satu dengan yang lainnya, serta mengisi ulang baterai saat mesin berjalan untuk memastikan bahwa sistem kelistrikan tetap beroperasi dengan baik tanpa tergantung pada baterai saja. Kemudian untuk kekurangannya yaitu kesulitan dalam perawatan dan perbaikan, ketergantungan pada baterai karena harus ada baterai yang lainnya, dan yang ketiga adalah berpotensi terhadap kerusakan. Selanjutnya yaitu ada contoh. Contoh dari sistem kelistrikan itu dapat kita lihat dari mesin mobil bensin, ada mobil diesel, mobil hybrid, mobil listrik, dan juga pada motor. Selanjutnya yaitu ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan itu terdiri dari pengertian, fungsi, jenis, komponen, cara kerja, dan juga pemeliharaan. Pengertian dari sistem pendinginan yaitu mesin yang bekerja dengan menghasilkan tenaga melalui pembakaran bahan bakar. Proses ini menghasilkan panas yang sangat tinggi. Jika panas tidak dikendalikan, mesin dapat mengalami overheating dan merusak komponen penting. Mesin pendingin ini dirancang untuk menghilangkan panas berlebih dari mesin dan menjaga suhu mesin tetap stabil pada tingkatan yang optimal. Dengan cara ini, mesin dapat bekerja secara efisien dan umur komponennya dapat diperpanjang. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari sistem pendinginan yaitu mencegah mesin terlalu panas atau heating, mempertahankan suhu kerja yang optimal, melindungi komponen mesin dari kerusakan panas, dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Jenis-jenis dari sistem pendinginan itu terdiri dari 2 jenis, yaitu 1 pendingin udara, yang kedua ada pendinginan cairan. Pendinginan udara dilakukan dengan menggunakan aliran udara di sekitar mesin. Contohnya yaitu pada sepeda motor kecil, mesin pesawat ringan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pendinginan cairan. Pendinginan cairan digunakan cairan atau coolant untuk menyerap panas dari mesin yang ada pada mobil ataupun motor. Contohnya yaitu seperti kendaraan mobil dan juga truk. Komponen-komponen dari sistem pendinginan yaitu ada radiator, termostat, water pump, dan coolant. Komponen yang pertama yaitu radiator. Radiator berfungsi untuk melepaskan panas dari cairan pendingin. Yang kedua yaitu komponen termostat. Komponen termostat berfungsi untuk mengontrol aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin yang ada. Yang ketiga yaitu ada water pump. Water pump berfungsi untuk memompa cairan pendingin melalui sistem. Yang keempat yaitu ada coolant.
Coolant berfungsi sebagai media penyerap panas. Coolant ini berbentuk cairan yang berperan sebagai media penyerap panas. Yang kelima yaitu ada fan. Fan ini membantu mendinginkan radiator dengan mempercepat aliran udara. Selanjutnya yaitu ada cara kerja. Cara kerja pada mesin pendinginan yaitu ada pendinginan cairan dan pendinginan udara. Pada tahap pendinginan cairan, cairan pendingin disirkulasikan oleh water pump. Cairan menyerap panas dari mesin dan mengalir ke radiator. Di tahap radiator ini, cairan melepaskan panas ke udara yang ditiup oleh fan. Dan termostat mengatur kapan cairan atau akan bersirkulasi kembali ke mesin untuk menjaga suhu yang optimal. Kemudian ada pendinginan udara. Pendinginan udara. Udara yang mengalir melalui sirip-sirip pendingin pada mesin. Desain ini memungkinkan udara untuk menghilangkan panas dari mesin secara langsung. Umum digunakan pada mesin dengan daya rendah dan beban yang tidak terlalu berat. Selanjutnya yaitu ada pemeliharaan yang harus dilakukan pada sistem pendinginan, yaitu ada 4 pemeliharaan. Yang pertama, periksa dan ganti coolant secara berkala. Yang kedua, bersihkan dan periksa radiator secara teratur. Yang ketiga, pastikan termostat berfungsi dengan baik. Dan yang keempat adalah cek water pump untuk kebocoran dan kerusakan. Dengan melakukan pemeliharaan ini, kita dapat memperpanjang umur kendaraan dan dapat memaksimalkan kegunaan sistem-sistem komponen yang berada dalam sistem pendinginan untuk dapat mengatur dan menjalankan motor ataupun mobil. Sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Pangestu dengan NPM 2314 dari Teknik Pertanian kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi dan juga pelunasan. Yang pertama yaitu ada sistem transmisi. Sistem transmisi merupakan rangkaian mekanis yang berfungsi untuk mengalihkan tenaga dari mesin ke roda. Sistem ini memainkan peran penting dalam mengatur kecepatan dan torsi yang dihasilkan oleh mesin agar kendaraan dapat bergerak dengan efisien. Kemudian, fungsi dan jenis dari sistem transmisi. Fungsi dari sistem transmisi yaitu mengatur kecepatan, menyesuaikan torsi, menyediakan kembali, kemudian yang keempat menjaga kinerja mesin, dan yang kelima yaitu menyalurkan tenaga. Jenis dari sistem transmisi yaitu ada 3, yaitu transmisi manual, transmisi otomatis, dan juga transmisi semi otomatis.
Transmisi manual adalah jenis transmisi kendaraan di mana pengemudi secara manual mengoperasikan kopling dan memilih gigi yang tepat untuk menggunakan tuas parseling. Kemudian, pada transmisi manual terdapat pedal kopling yang harus ditekan saat pengemudi ingin mengganti gigi. Hal ini memberikan kontrol penuh kepada pengemudi terhadap bagaimana dan kapan gigi harus diganti. Kemudian jenis transmisi yang kedua yaitu ada transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah sistem transmisi yang secara otomatis mengatur perpindahan gigi berdasarkan kecepatan dan posisi pedal gas tanpa memerlukan intervensi manual dari pengemudi. Transmisi ini menggunakan konverter torsi atau torque converter yang menggantikan kopling. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada transmisi semi otomatis. Transmisi semi otomatis ini menggabungkan elemen dari transmisi manual dan otomatis. Pengemudi masih dapat memilih gigi secara manual, tetapi tidak memerlukan penggunaan pedal kopling. Hal ini dikarenakan sistem elektronik atau hidrolik yang dapat mengatur kopling. Selanjutnya yaitu ada main gear atau komponen-komponen dari sistem transmisi, yaitu yang pertama ada main gear. Komponen ini terpasang di main shaft dengan perantara bearing. Jumlah gearnya tergantung dengan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh transmisi. Fungsi komponen ini adalah menyesuaikan tingkat kecepatan gear dan counter gear. Kemudian yang kedua yaitu ada counter gear. Counter gear merupakan komponen yang terdiri dari beberapa gear yang dijadikan satu dalam jumlah gearnya, juga menyesuaikan dengan tingkat kecepatan yang dimiliki sistem transmisi. Fungsi utama dari counter gear adalah menciptakan gear ratio dengan memindahkan putaran dan main drive atau input stop ke main gear. Kemudian komponen yang ketiga yaitu ada input shaft. Input shaft ini terpasang menyatu dengan main drive, kemudian berperan untuk memindahkan putaran dari clutch ke arah kontur gear. Selanjutnya yang keempat yaitu ada main shaft. Main shaft adalah tempat untuk memasang main gear dan hub set. Komponen ini adalah output transmisi yang dihubungkan dengan input shaft menggunakan bearing sehingga bisa berputar bersamaan dengan input shaft. Kemudian kita lanjut pada sistem pelumasan. Sistem pelumasan merupakan rangkaian yang dirancang untuk memberikan pelumasan pada berbagai komponen mesin agar dapat beroperasi dengan efisien dan mengurangi gesekan. Pelumasan yang tepat membantu menjaga suhu mesin, memperpanjang umur komponen, serta meningkatkan kerja dan efisiensi bahan bakar. Selanjutnya ada fungsi dan jenis dari sistem pelumasan. Fungsi dari sistem pelumasan yaitu mengurangi gesekan, sebagai pendinginan dan pembersihan, sebagai perlindungan korosi, dan sebagai transfer tenaga. Selanjutnya yaitu ada jenis sistem pelumasan. Jenis sistem pelumasan juga dibagi menjadi 3, yaitu sistem pelumas tekanan penuh, sistem pelumas cipratan, dan sistem pelumas campuran. Sistem pelumas tekanan penuh
merupakan sistem pelumas mesin di mana oli didistribusikan ke seluruh bagian mesin melalui tekanan yang tinggi yang dihasilkan oleh pompa oli. Sistem ini digunakan pada mesin yang lebih kompleks dan modern seperti pada kebanyakan mobil dan kendaraan besar. Kemudian yang kedua ada sistem pelumasan cipratan. Sistem ini merupakan metode pelumas mesin yang lebih sederhana di mana oli dikumpulkan di dasar mesin atau biasanya di bak oli atau sump, dan oli kemudian didistribusikan ke komponen mesin dengan cara dicipratkan oleh gerakan komponen mesin itu sendiri seperti poros engkol atau crankshaft. Sistem ini umumnya digunakan pada mesin kecil seperti mesin sepeda motor kecil ataupun pada mesin pemotong rumput. Kemudian jenis yang ketiga yaitu sistem pelumas campuran. Sistem pelumas campuran merupakan menggabungkan elemen dari sistem tekanan penuh dan sistem cipratan. Biasanya pada sistem ini menggunakan pompa oli untuk mengalirkan oli ke bagian mesin yang paling penting, seperti bantalan poros engkol dalam crankshaft, sementara komponen lain yang tidak memerlukan pelumasan intensif dicapai dengan cipratan oli. Sistem ini sering ditemukan pada mesin berukuran sedang hingga besar. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen dari sistem pelumasan, yaitu komponen yang pertama ada bak oli. Bak oli adalah tempat penyimpanan oli pelumas dalam mesin kendaraan. Komponen ini biasanya terletak di bagian bawah mesin. Fungsi utama dari bak oli adalah untuk menyimpan cadangan oli pelumas yang akan digunakan untuk mesin. Oli yang disimpan ini akan didistribusikan atau disirkulasikan melalui berbagai saluran pelumas untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak. Selanjutnya yaitu komponen yang kedua, pompa oli. Pompa oli merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pelumasan mobil. Fungsinya adalah menghisap dan menyalurkan dari tempat penyimpanan oli ke berbagai bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Komponen ini berfungsi penting dalam menjaga kelancaran peredaran oli di dalam mesin, sehingga komponen mesin dapat terlumasi dengan baik. Perlu diketahui juga bahwa kinerja yang dipengaruhi oleh mesin dari crankshaft, cylinder, atau timing belt. Kemudian komponen yang ketiga yaitu ada filter oli. Filter oli merupakan komponen dalam sistem pelumasan mobil yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran, debu, dan kontaminasi lainnya dari oli pelumas sebelum dialirkan ke bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Jadi, filter oli ini memiliki peran utama dari filter oli, yaitu menjaga kebersihan oli yang melumasi komponen-komponen mesin agar dapat melindungi mesin dari keausan, kerusakan, dan kontaminasi. Selanjutnya pada komponen yang keempat yaitu ada oli strainer. Oli strainer pada sistem pelumasan merupakan komponen penyaringan yang digunakan untuk menyaring kotoran, debu, dan partikel lainnya dari oli pelumas sebelum oli tersebut masuk ke dalam sistem pelumasan mesin. Strainer memiliki fungsi serupa dengan filter oli. Tetapi strainer biasanya memiliki ukuran penyaringan yang lebih besar dibandingkan dengan filter oli. Komponen ini memiliki tugas untuk menyaring oli mesin pada tahap awal
dari partikel-partikel besar ataupun kecil yang terdapat di dalam bak penampungan oli. Selanjutnya yaitu ada sumbernya, dan sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!